penurunan kinerja dan produktivitas yang berbentuk tidak hanya tingkat individu, melainkan terjadi sampai tingkat kelompok. Pada hakikatnya, pelatihan merupakan suatu program yang terencana untuk mengubah atau mengembangkan keterampilan dan sikap melalui pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja, kegiatan atau berbagai kegiatan. Baik, kita masuk pada rumusan masalah. Pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kedua, tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, apa pentingnya diadakan pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang keempat, apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM. Tujuan penelitian, mengetahui pengertian pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, mengetahui tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, mengetahui apa pentingnya diadakan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, mengetahui apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Baik, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu menemukan potensi karyawan, mengurangi dan menghilangkan kinerja buruk. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas individu dan tim. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas kerja. Baik, kita masuk ke pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan organisasi atau perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan dan pengembangan SDM dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan seorang pegawai untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Pengembangan SDM merupakan sebuah proses sistematis yang berkaitan dengan pelatihan pendidikan serta pengelolaan karyawan untuk memperbaiki kerja karyawan sehingga dapat mencapai kualitas karyawan yang diharapkan oleh perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, sehingga merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, menekankan tingkat kecelakaan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang keempat, pelayanan yang lebih baik. Yang kelima, moral karyawan akan lebih baik. Yang keenam, menunjukkan karir. Yang ketujuh, pendukung kepemimpinan. Yang kedelapan, bertambahnya kompetensi. Yang kesembilan, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Yang ke-10, meningkatkan komitmen karyawan. Yang ke-11, mengurangi kultur over dan obsesi. Kemudian, apa pentingnya diadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan cabang ilmu yang sangat penting, terutama dalam bidang sumber daya manusia. Banyak penelitian yang dilakukan tentang efektivitas kegiatan pelatihan dan program pengembangan karyawan memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja atau produktivitas karyawan dalam organisasi. Pelatihan pengembangan sangat penting bagi performa perusahaan. Meskipun ini terlihat seperti pertaruhan daripada hasil yang pasti, tetapi pada prinsipnya risiko yang lebih tinggi akan menghasilkan hasil yang lebih besar pula. Seperti itulah investasi di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan perusahaan yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan serta berkarakter. Maka diperlukan suatu metode pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang dominan dalam manajemen pendidikan dan pelatihan, yaitu yang
pertama, penyelenggara pelatihan. Yang kedua, instruktur atau pelatih. Yang ketiga, peserta diklat. Yang keempat, kurikulum. Yang kelima, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, sarana dan prasarana. Yang ketujuh, pembiayaan dan pendidikan dan pelatihan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Sumber daya manusia adalah training and development, artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidik yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu perhatian dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga,